Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil analisis UMKM bisnis internasional kami. Perkenalkan anggota kami ada Muhammad Vito Alentino, saya sendiri Putri Amandasari, Regina Pinkan Syawalani, Ashish Shiva Naila, dan Muhammad Irfan Hamas. Oke, jadi apa sih sebenarnya Unicraft itu? Jadi Unicraft merupakan salah satu brand lokal Bandung yang telah berdiri sejak 2019 dan saat ini tuh berada di bawah naungan Rumah Produksi Saung Rajut bersama dengan Nitella dan Nitnot. Brand ini tuh didirikan oleh Kak Arizal Zulfikri, yang mana brand itu menawarkan pakaian berjenis rajut terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga nyaman digunakan dalam berbagai acara. Segmentasi utama dari Unicraft itu sebenarnya untuk para perempuan dengan fokus utama produk sendiri adalah sweater dan kardigan dengan desain yang lucu serta menarik dapat digunakan oleh wanita muda hingga para ibu. Produk Unicraft, produk utama tadi udah kita bilang ya, itu ada di sweater dan kardigan. Produknya itu memiliki variasi warna, model, dan range harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Secara umum tadi udah bilang target pasarnya itu para wanita muda, namun seiring berjalannya tren pakaian rajut, target pasar mereka dapat menjangkau ibu-ibu muda saat ini. Latar belakang masalah yang dihadapi dari Unicraft sendiri itu, jadi kan Kak Arizal Zulfikri itu punya 3 brand yang tadi disebutin. Jadi pertama tuh Unicraft, Nitella, dan Nitnot. Unicraft ini tuh brand pertamanya, tapi sayangnya dibandingkan dengan Nitella dan Nitnot, perkembangan dari brand Unicraft ini tuh tertinggal jauh. Jadi itu menjadi problem bagi Kak Arizal Zulfikri sendiri karena ketika beliau fokus untuk mengembangkan Nitella dan Nitnot, semua sumber daya yang ada di Unicraft itu beliau bawa dan alihkan ke 2 brand tersebut. Selain itu, masalah yang dihadapi juga adalah karena Unicraft ini bergerak di industri fashion, yang mana itu termasuk dalam red ocean ya di dunia bisnis, sehingga persaingan ketat antar para penjual itu kelihatan banget, dan persaingan harga bikin para pembeli juga pikir-pikir nih mau beli di Unicraft atau di penjual lain yang menawarkan produk dengan harga lebih murah. Bagi UMKM lokal seperti Unicraft yang belum sama sekali memasuki pasar global, akan menemukan banyak hambatan sehingga diperlukan persiapan yang matang, baik dari segi legalitas, operasional, hingga transportasi. Berikut beberapa hambatan yang dapat dialami oleh UMKM. Yang pertama, persaingan yang ketat. Kedua, regulasi ekspor dan impor. Ketiga, biaya ekspor. Keempat, resiko transportasi. Dan kelima, kurs mata uang. Peluang bisnis dari Unicraft ada banyak yang dapat digapai untuk mengembangkan produk mereka. Beberapa peluang ada target pasar yang besar, tren pakaian rajut yang meningkat, pasar ekspor yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, perkembangan teknologi yang pesat, dan dukungan pemerintah. Next. Setelah melakukan percobaan untuk membantu UMKM Unicraft dalam memasarkan produk mereka di pasar internasional menggunakan platform Shopify selama hampir 2 minggu, didapatkan beberapa perubahan dan kondisi politik yang disebabkan oleh faktor global. Berikut beberapa solusi politik yang dapat kami berikan. Yang pertama, perhatikan kebijakan perdagangan internasional. UMKM perlu memahami kebijakan perdagangan internasional yang berlaku di pasar-pasar target mereka, termasuk tarif impor, kuota ekspor, dan persyaratan sertifikasi produk. Yang kedua, kemitraan strategis, seperti membangun hubungan yang kuat dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah lokal, asosiasi industri, dan setidaknya mengikuti salah satu komunitas pengusaha yang melakukan kegiatan bisnis di negara tersebut, yang di negara tujuan untuk mempermudah perdagangan internasional Unicraft. Yang ketiga, manajemen risiko politik. Harus memperhatikan politik karena risiko politik yang dapat terjadi, seperti perubahan regulasi yang disebabkan pergantian kekuasaan dan konflik diplomatik antar negara. Selanjutnya, solusi aspek ekonomi.
Beberapa solusi dari segi ekonomi yang diberikan selama periode pemantauan kepada UMKM Unicraft adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah UMKM perlu meningkatkan kemampuan mereka dari segi SDM. Siapkan SDM yang cukup, serta memposisikan SDM di bidang yang tepat. Pengelolaan SDM juga perlu dalam mencoba untuk ekspansi ke pasar global. Apabila dari segi SDM UMKM sudah mapan dan mengerti dengan kondisi pasar, tujuan mereka untuk terjun ke pasar global bukan masalah berat bagi mereka. Yang kedua adalah UMKM perlu melakukan penilaian kembali terhadap minat dan peminatan yang ada di negara tujuan. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan sektor fashion, tren pakaian, jumlah peminat untuk jenis baju yang ditawarkan oleh Unicraft. Bandingkan dengan pesaing lokal dan internasional yang menawarkan jenis produk yang sama dengan Unicraft. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi produksi. UMKM dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi mereka dengan mengadopsi teknologi terbaru, mengoptimalkan manajemen rantai pasokan, dan melakukan inovasi dalam desain produk untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Yang terakhir ada pengembangan strategi pemasaran, seperti mengadopsi strategi pemasaran yang efektif dan inovatif agar produk yang ditawarkan dapat memiliki nilai lebih dan menonjol di antara para pesaing. Pasar fashion sendiri dinilai sebagai red ocean market karena semua orang dapat membuat produk yang sama dengan bahkan mengambil foto dari etalase orang lain. Memberikan harga yang lebih murah, namun kualitas produk dapat berbeda. Bagi UMKM di market ini harus memiliki strategi pemasaran yang unik, seperti melakukan kolaborasi dengan beberapa influencer, bahkan jika bisa mengikuti kegiatan festival fashion agar produk mereka lebih dikenal oleh konsumen. Selanjutnya pada solusi aspek sosial, Unicraft yang berada di bawah naungan Saung Rajut berfokus pada sistem pemasaran dan penjualan. Dengan itu, tentu saja Unicraft berkaitan erat sekali dengan aspek sosial termasuk budaya seperti norma, nilai, kepercayaan, dan perilaku masyarakat di berbagai negara. Produk Unicraft merupakan pakaian berbasis rajut. Terkadang bagi beberapa masyarakat yang masih memiliki norma kebudayaan yang kuat, menolak pakaian berjenis tersebut dikarenakan dinilai tidak sopan karena desain yang menerawang apabila dikenakan secara langsung. Dalam menghadapi problem ini, Unicraft pun harus menyesuaikan pakaian mereka terhadap masyarakat tersebut dari segi teknik pembuatan atau desain seperti merapatkan rajutan agar tidak terlihat menerawang. Selanjutnya, solusi aspek teknologi. Aspek teknologi merupakan salah satu faktor keberhasilan dari sebuah bisnis pada zaman saat ini, baik pada pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Unicraft dapat menggunakan layanan ads pada Google, Instagram, YouTube, dan Twitter. Melihat dari banyaknya orang yang menggunakan aplikasi TikTok, Unicraft dapat memposting video konten terkait promosi atau melakukan live dengan menggunakan bahasa Inggris untuk menarik pasar internasional. Mengingat susahnya jual beli ke luar negeri, Unicraft harus masuk ke e-commerce internasional seperti Amazon, eBay, Alibaba, dan lain-lain. Selanjutnya untuk strategi yang digunakan untuk Unicraft, perancangan strategi bertujuan untuk meningkatkan derajat UMKM sehingga UMKM Unicraft dapat memperbarui dan memperbaiki strategi bisnis yang sebelumnya dan menciptakan inovasi yang memenuhi keinginan konsumen. Maka dari itu kami membuat strategi perancangan sebagai berikut. Yang pertama, memberi peluang kepada UMKM Unicraft untuk menyampaikan tujuan bisnisnya secara jelas di dalam video promosi. Yang kedua, membuka peluang pasar yang lebih luas dari pasar yang sudah ditargetkan UMKM, seperti ke pasar internasional sehingga mengetahui keberadaan UMKM Unicraft. Yang ketiga, memberi bantuan dalam bentuk saran untuk memperluas pemasaran dan promosi secara online untuk memperkenalkan UMKM Unicraft pada media sosial. Dan terakhir, memberi saran dalam pembentukan tim serta pengolahan SDM yang baik dan sesuai agar membantu mereka dalam operasional yang efektif. Selanjutnya, implementasi bisnis. Kami sebagai konsultan bisnis global membuatkan akun Shopify untuk Unicraft dan telah berjalan 4 minggu dengan daftar produk yang diunggah hanya 4, yaitu berupa 2 varian, cardigan rajut, tote bag, dan rompi rajut. Produk tersebut adalah best seller dari Unicraft, jadi kami ingin mencoba tes market dengan 4 produk top seller tersebut. Dalam Shopify, Unicraft telah memiliki fitur yang memudahkan pembeli atau customer luar negeri untuk mengkonversikan harga
sesuai dengan mata uang lokal pembeli tersebut berasal. Pembelian dalam Shopify juga telah memiliki fitur otomatis pajak dan harga pengiriman yang akan dilakukan atau dijumlahkan di tahap checkout. Hal ini jelas memudahkan pengusaha khususnya yang baru terjun di dunia bisnis internasional. Dari perkembangan tersebut, mungkin kami dapat memberikan sedikit pengalaman pada pengusaha Unicraft, agar di kemudian hari, saat owner sudah siap untuk mengembangkan bisnisnya dalam skala internasional, memiliki gambaran secara fitur dan aplikasi yang akan digunakan dalam bisnis internasional. Pengusaha juga dapat berkolaborasi dengan penyedia jasa atau layanan profesional untuk solusi dan konsultasi ekspor barang di e-commerce. Lalu terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat ialah Unicraft melakukan analisis pasar internasional dengan memperhatikan tren dan budaya dari konsumen luar negeri. Mereka mengamati gaya berpakaian sehari-hari seperti pemakaian vest, cardigan, dan tote bag yang populer di kalangan anak muda. Analisis juga dilakukan terhadap cuaca dan musim di luar negeri. Produk Unicraft seperti vest, cardigan, dan tote bag dengan desain lucu diyakini akan memiliki pasar di internasional. Penetapan harga dilakukan tidak jauh berbeda dari harga di Indonesia, dengan menaikkan sekitar 10.000 dari harga normal. Harga di platform belum termasuk pajak dan ongkos kirim. Promosi akan dilakukan melalui media sosial karena penggunanya yang luas saat ini untuk menjangkau konsumen. Unicraft memilih menggunakan platform Shopify untuk toko online internasionalnya karena kemudahan dalam penggunaannya, manajemen toko yang baik, serta dukungan 24 jam per 7 dan tersedia trial 14 hari. Namun, beberapa waktu setelah pembentukan online shop di platform Shopify, Unicraft belum memiliki penjualan. Penyebabnya adalah kurangnya promosi ke pasar internasional dan banyak pesaing dengan produk serupa. Produk Unicraft juga belum memiliki keunikan dan inovasi yang kuat dibandingkan pesaing yang lain. Konsumen cenderung memilih toko yang dekat dengan tempat tinggal mereka dan memiliki pengalaman pengiriman serta memiliki review yang baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Ini kayak latar belakang kenapa sih dibuat Samurai itu apa sih? Kalau Samurai sendiri itu udah berdiri dari tahun 99 ya. Nah, latar belakangnya itu dari ayah, dari kakek turun ke ayah, terus ayah buat Samurai sendiri. Jadi ayah bisnis turun temurun itulah. Boleh diceritain soal dari Unicraft sendiri? Kalau Unicraft itu sendiri aku bentuk tahun 2019 dulu waktu kuliah juga, karena apa ya, ketika kuliah aku tuh 2019 pas COVID juga banyak waktu kosong, aku pikir gitu gimana caranya biar bisa ngasilin income. Jadi aku manfaatin apa yang ada di rumah ini buat brand baru yaitu Unicraft. Jadi awalnya sih dari situ ya gitu, terus pada akhirnya ya semakin berkembang, ya semakin banyak juga info-info lain.